Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait perkembangan biologis, psikologis, dan asuhan keperawatan sehat jiwa pada anak usia sekolah. Next, Mbak. Langsung saja di elo pertama, dalam tahapan perkembangan usia anak sekolah, fase perkembangan anak sekolah dapat dilihat dari beberapa aspek utama kepribadian individu anak, yaitu yang pertama fisik motorik, yang kedua kognitif, yang ketiga sosioemosional, yang keempat bahasa, yang terakhir moral keagamaan. Next, Mbak. Selanjutnya di elo yang kedua terkait pandangan biologis pada anak usia sekolah. Secara biologis dapat menyebabkan ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat kimia di otak dan mengakibatkan kerusakan pada sel-sel dan menyebabkan fungsi-fungsi otak. Terutama fungsi kognitif menjadi terganggu. Kemampuan kognitif akan menyebabkan terganggunya kemampuan anak dalam berpikir. Contohnya proses mengingat, memecahkan permasalahan, dan kemampuan pengambilan keputusan. Next, Mbak. Selanjutnya di elo yang ketiga ialah tindakan promotif kesehatan jiwa. Kita bisa meningkatkan perkembangan anak seperti terapi kelompok terapeutik, tidak membantu anggotanya mencegah masalah kesehatan, mendidik dan mengembangkan potensi anggota kelompok untuk mengatasi masalah dalam kehidupan. Menurut START 2016, terapi kelompok terapeutik dapat membantu anak usia sekolah dalam memenuhi kebutuhannya atau tugas perkembangan secara positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi kelompok terapeutik berpengaruh pada kemampuan perkembangan fase industri anak usia sekolah. Next, Mbak. Untuk elo yang keempat adalah asuhan keperawatan. Kami menegakkan beberapa diagnosa. Yang pertama, kesiapan peningkatan nutrisi dengan SLKI status nutrisi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali pertemuan, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, porsi makan yang dihasilkan meningkat. Yang kedua, verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat. Dan sikap terhadap makanan atau minuman sesuai dengan tujuan kesehatan meningkat. Next, Mbak. Untuk psikinya sendiri, edukasi nutrisi anak. Untuk observasinya, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Untuk terapeutik, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan dan beri kesempatan untuk bertanya. Untuk edukasinya sendiri, kami mengangkat jelaskan kebutuhan gizi seimbang pada anak, anjurkan menghindari makanan jajan yang tidak sehat. Next, Mbak. Untuk diagnosa kedua, kami mengangkat risiko gangguan perkembangan dengan SLKI, status perkembangan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali pertemuan, diharapkan status perkembangan membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, keterampilan atau perilaku sesuai usia meningkat, kemampuan melakukan perawatan diri meningkat, yang terakhir respon sosial meningkat. Dilanjutkan dengan promosi perkembangan anak. Untuk observasinya, identifikasi kebutuhan khusus anak dan kemampuan adaptasi anak. Untuk terapeutiknya, fasilitasi hubungan anak dengan teman sebaya, dukung anak berinteraksi dengan anak lain, dukung partisipasi anak di sekolah, seperti ekstrakurikuler dan aktivitas komunitas, dan berikan mainan sesuai dengan anak usia. Untuk edukasinya, jelaskan nama-nama benda proyek yang dilakukan di lingkungan sekitar, ajarkan pengasuhan nilai stones, perkembangan dan perilaku yang dibentuk, dan yang terakhir ajarkan sikap kooperatif bukan kompetensi di antara anak. Dilanjutkan untuk diagnosa yang ketiga,
adalah gangguan atau risiko gangguan pertumbuhan. Untuk SLKI-nya sendiri, status pertumbuhan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali pertemuan, diharapkan status pertumbuhan membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, berat badan sesuai anak meningkat, tinggi badan sesuai anak meningkat, dan asupan nutrisi meningkat. Untuk psikinya sendiri, kita ambil screening kesehatan dengan observasi, identifikasi target populasi screening kesehatan. Terapeutiknya sendiri, lakukan informed consent screening kesehatan, sediakan akses layanan screening, jadwalkan waktu screening kesehatan, gunakan instrumen screening yang valid dan akurat, sediakan lingkungan yang nyaman selama prosedur screening kesehatan. Untuk edukasinya sendiri, jelaskan tujuan dan prosedur screening kesehatan, informasikan hasil screening kesehatan. Untuk kolaborasinya nanti kita bisa merujuk untuk pemeriksaan diagnostik lanjut. Untuk LO yang kelima sendiri adalah gangguan neurodevelopment. Neurodevelopment atau disebut sebagai diskalkulia dapat juga disebut sebagai mathematic disorder atau development arithmetic disorder. Pada beberapa penelitian ditemukan bahwa adanya predisposisi genetik dalam diskalkulia. Mengalami masalah dengan memahami istilah matematika dasar atau operasi hitung seperti penjumlahan dan pengurangan, memahami simbol matematika atau tabel perkalian. Adapun kemunduran perilaku pada diskalkulia berpusat pada buruknya pembelajaran, pemanggilan kembali fakta aritmatika, kesulitan dalam belajar, serta dalam melakukan strategi prosedural yang sesuai dengan tahapan perkembangan seperti menghitung dan berhitung. Untuk LO yang keenam, gangguan kecemasan. Pendapat START bahwa kecemasan merupakan gangguan perasaan abstrak yang disertai dengan gerakan terisolasi, ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan ketidakamanan pada suatu situasi tertentu. Cemas diartikan sebagai rasa takut pada sesuatu dengan sebab yang sulit dijelaskan dan diakibatkan oleh dugaan sementara terhadap kejadian menakutkan, misalnya kecelakaan dan kematian. Contoh dari gangguan cemas mencakup keterangan motorik seperti tubuh bergetar, kemudian jantung berdebar, berkeringat, dan pusing dengan disertai munculnya pikiran yang negatif. Penyebabnya sendiri terdiri dari lingkungan, emosi yang tertekan, fisik individu. Kecemasan dirasakan oleh anak secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama akan berpeluang menyebabkan gangguan pada metabolisme tubuh. Untuk LO ketujuh atau yang terakhir, gangguan disruptive behavior. Gangguan disruptive behavior, usia sekolah dengan kesulitan belajar merupakan suatu hambatan atau gangguan yang dialami oleh anak dalam kegiatan belajar sehingga menghambat tercapainya suatu tujuan belajar dan menghambat peningkatan taraf belajar seseorang. Kesulitan belajar tersebut disebabkan dari berbagai faktor, baik faktor internal dalam diri individu itu sendiri maupun faktor eksternal. Gangguan tersebut seringkali tidak dipahami dan diketahui oleh orang dikarenakan kesulitan belajar tidak berupa gangguan seperti cacat fisik yang dapat dilihat secara umum. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dalam lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.